Seruput kopi dulu lur. Mantap. Oke, ayo kita bahas kabar panas dari Amerika Selatan. Lur, tanggal 26 November kemarin, Angkatan Laut Brasil bikin kejutan besar di pangkalan kapal selam Itaguai. Dalam satu hari, mereka ngirim satu kapal selam baru. Terus luncurin satu lagi. Kayak promo beli satu gratis satu lur. Tapi ini versi kapal selam miliaran dolar lur. Wek. Hari itu Tonelero, kapal selam Scorpione kelas ketiga buatan Brasil, resmi dikirim ke Angkatan Laut Brasil. Sedangkan Indonesia lur, tahu sendiri masih dibikin di PT PAL. Tonelero ini bukan dibuat di Prancis ya lur, tapi dibangun langsung di dalam negeri. Kayak kita nih di PT PAL lur, di bawah program transfer teknologi bareng Naval Group. Ini bukti Brasil udah naik level jadi Brasil banget ya lur dalam hal industri maritim. Dan di hari yang sama, Almirante Karam, kapal selam Scorpione keempat, juga resmi diluncurkan ke air. Jadi satu diserah terimakan, satu lagi lahir lur. Jadi sehari dapat dua ya lur. Dua-duanya jadi tonggak sejarah penting buat Angkatan Laut Brasil, yang selalu berhasil ini lur jadinya. Kenapa ini penting? Karena Brasil lagi ngejar kemampuan pertahanan yang lebih mandiri dan lebih modern. Apalagi wilayah lautnya mereka luas banget lur. Belum lagi cadangan minyak lepas pantai yang jadi rebutan. Nah, armada kapal selam itu jadi garda terdepan buat jaga itu semua. Tonelero dan Almirante Karam ini bukan kapal selam ecek-ecek ya lur. Mereka pakai desain Scorpione kayak kita lur, yang terbukti efektif dipakai negara-negara besar. Teknologi masuk kategori modern, senyap iya, punya endurance oke, dan mampu ngeluncurin torpedo serta rudal anti kapal lur. Naval Group Prancis yang dibantu bangun juga ngasih transfer teknologi skala besar. Kayak kita juga lur, kayak gitu sama, tapi belum jadi ya lur. Sampai-sampai Pierre-Eric Pomelet, CEO Naval Group, bilang mereka merasa terhormat bisa bantu Brasil bangun warisan teknologi jangka panjang. Jadi bukan cuma jual kapal selam, tapi ngasih ilmu cara bikin kapal selam itu sendiri lur. Ini level kerjasama strategis antara negara yang serius lur. Dan Brasil memang lagi ngegas untuk punya armada kapal selam kuat. Termasuk nanti kapal selam nuklir pertama mereka, Alvaro Alberto. Kita kapan ya lur buat kapal selam nuklir yang juga dikembangkan dari dasar-dasar teknologi Scorpione. Yang menarik apa lur? Brasil bukan negara yang tiap hari masuk headline militer lur. Gak kayak kita selalu headline terus tentang Indonesia lur. Tapi perkembangan mereka diam-diam stabil dan konsisten. Mereka tahu kalau negara sebesar Brasil gak bisa mengandalkan impor senjata terus-terusan lur. Makanya dibangunlah galangan kapal modern di Itaguai, tempat kedua kapal selam ini lahir lur. Tonelero sendiri sebelum diserah terimakan udah melewati serangkaian uji laut panjang. Mulai dari tes navigasi, manuver, senyap, sampai kemampuan meluncurkan senjata. Jadi Angkatan Laut Brasil terima kapal yang udah bener-bener siap tempur. Sementara Almirante Karam karena baru diluncurkan, bakal masuk fase penyelesaian dan uji coba. Biasanya butuh 1-2 tahun sampai siap operasional penuh. Efek dari dua tonggak ini cuma satu. Angkatan Laut Brasil makin ngeri lur. Mereka sekarang punya armada kapal selam yang diperkuat diproduksi dalam negeri. Dan ini kita bikin Brasil makin disegani di Atlantik Selatan. Kalau negara sekelas Brasil aja fokus membangun industri kapal selamnya sendiri, ini jadi contoh banget lur buat negara-negara berkembang lainnya termasuk kita lur. Teknologi tinggi itu bisa dikejar asal mau investasi pakai duit ya lur.
investasinya, kerjasama dan komitmen jangka panjang. Oke lur, jadi itu perkembangan terbaru tentang Tonelero dan Almirante Karam, kapal selam baru yang bakal jadi tulang punggung veteran Brasil untuk beberapa dekade ke depan. Seruput kopi dulu lur, mantap nih. Nanti kita lanjut bahas alutsista unik lainnya ya lur. Dan tunggu juga kabar Skorpione Indonesia lur. Oh ya, jangan lupa mampir ke saluran WhatsApp Malamiter Ngapak buat update cepat setiap hari. Link ada di deskripsi. Terima kasih lur atas waktunya.